Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang aku dipaksa menikah lagi karena aku miskin. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Aku dipaksa menikah lagi karena aku miskin. Rama, seorang istri pedagang sayur di pasar, hidup rukun dan bahagia bersama suaminya Alif. Pasangan ini dikenal sebagai orang yang selalu bersikap baik, tidak pernah mengeluh dan suka menolong. Tetangga-tetangga di sekitar pasar begitu menghargai kesejahteraan dan kebaikan hati mereka. Namun ketenangan hidup Rama dan Alif terguncang ketika ibu Rama meminta Rama untuk menikah lagi, meskipun statusnya saat itu masih sebagai istri Alif. Sang ibu memaksa Rama dengan berbagai alasan, mengabaikan kebahagiaan dan kesejahteraan yang telah Rama rasakan bersama Alif. Rama merasa bingung dan terjebak dalam situasi sulit. Di satu sisi ia sungkan untuk menolak ibunya yang menginginkan kebaikan untuknya. Tetapi di sisi lain Rama merasa setia pada suaminya Alif dan tidak ingin menyakiti perasaannya. Saat Alif mengetahui permintaan ibu Rama, dia merasa heran dan terkejut. Meskipun kehidupan mereka penuh kebaikan, ketidaksukaan mereka terhadap mengeluh malah menjadi bahan pertimbangan ibu Rama untuk mencari suami baru bagi Rama. Rama duduk di ruang tamu merenung dan memikirkan solusi terbaik untuk keluar dari situasi rumit ini. Alif mendekatinya. Apa yang sedang dipikirkan olehmu, Rama? Rama menghela nafas. Ibu meminta aku menikah lagi, Alif. Aku bingung harus bagaimana. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu. Alif tersenyum lembut. Kita akan hadapi ini bersama, Rahma. Kita akan bicarakan dengan baik-baik bersama-sama dan temukan solusi yang baik. Mereka duduk bersama dan membahas langkah selanjutnya. Alif meyakinkan Rahma bahwa ia akan selalu mendukung keputusan apapun yang membuat Rahma bahagia. Rahma di sisi lain berusaha menjelaskan situasinya kepada ibunya dengan lembut, mencoba membuatnya memahami bahwa kebahagiaan Rahma sudah ditemukan bersama Alif. Prosesnya tidak mudah, namun hasil yang diterima tetap sama saja. Ibu Rahma masih kekeh untuk meminta Rahma menikah lagi. Gak bisa, kalian ini sudah miskin. Dengan Rahma menikah lagi sama pria anak bayan sebelah, kita bisa angkat derajat. Jerit ibu Rahma, tidak mau menoleh kepada Alif maupun Rama. Rama menghela nafas pasrah, menggenggam tangan Alif yang tetap kuat. Rama merasa menyakiti perasaan Alif dengan seperti ini, apalagi sikap ibunya yang keras kepala. Dirinya saja tidak bisa membujuk, apalagi Alif yang memang sedari awal menjadi menantu ibu yang tidak disukai oleh beliau. Bu, kami bisa berusaha, buka usaha setiap hari bekerja supaya kita bisa mengangkat derajat. Gak melulu tentang nikah, Bu. Tutur Mas Alif masih mempertahankan suara halus dan lembutnya agar tidak menyinggung perasaan Bu Dewi, ibu Rama. Dewi mendengus. Bibirnya membuat lengkungan mengejek yang tertuju pada Alif. Matanya naik turun melihat sosok Alif yang sudah lama menikah dengan putrinya. Jadi apa kamu? Buka usaha, kerja tiap hari. Kamu gak lihat? Orang desa sini sudah banyak yang buka usaha, kerja tiap hari. Hasilnya apa? Zong. Cibir ibu dengan keras. Kalau bukan kaya dari lahir mana bisa. Lanjutnya, Rama terperangkap dalam konflik yang sulit, dihadapkan pada tuntutan keras kepala ibunya, Dewi, yang tetap memaksa Rama untuk menikah lagi meskipun perasaannya telah jelas diutarakan. Bahkan upaya damai dan berbicara lembut yang dilakukan Alif tidak berhasil meredakan kemarahan ibu Rama. Setelah percakapan yang sulit, Alif pulang dengan hati yang berat. Rama merasakan kebimbangan dan kebingungan suaminya. Tetapi dia sendiri juga merasa terjebak dalam konflik antara cinta pada ibunya dan kesetiaan pada suaminya. Rama, apa yang harus kita lakukan? Ucap Alif dengan ekspresi cemas. Rama hanya bisa menggeleng lemah. Aku tidak tahu, Alif. Ibuku terlalu keras kepala.
Aku tidak ingin melukai hatinya, tapi aku juga tidak bisa kehilanganmu. Hari-hari berlalu tanpa solusi yang jelas. Dewi terus mengekang Rahma dengan keinginannya, memaksanya untuk menerima lamaran seorang pria kaya yang dia pilih. Rahma merasa terjebak di antara dua dunia, mencoba memenuhi keinginan ibunya sambil menjaga hati Alif. Lagi Alif memutuskan untuk mengajak Rahma bicara dengan Dewi. Meskipun ragu, mereka berdua mendatangi rumah ibu Rahma dengan harapan membuka mata Dewi terhadap kebahagiaan mereka berdua. Namun usaha ini kembali bertemu dengan penolakan keras. Dewi tetap mempertahankan pendiriannya dan merendahkan Alif dengan menganggapnya hanya sebagai menantu miskin yang tidak pantas untuk Rahma. Rahma yang merasa dilema menangis di kamar. Alif mencoba menenangkannya. Kita akan temukan jalan keluar, Rahma. Kita tidak bisa membiarkan ibumu menghancurkan kebahagiaan kita. Setelah berhari-hari merenung, Rahma memutuskan untuk berbicara dengan ibunya dengan tegas. Dia menjelaskan dengan penuh perasaan bahwa ia telah menemukan kebahagiaan bersama Alif dan tidak mau menikahi orang lain. Dewi marah, tapi Rahma bertahan. Suasana haru dan tegang menyelimuti Rahma saat tiba di rumah Dewi. Dewi, ibu Rahma, dengan tatapan tajamnya seakan memberikan ultimatum. Rahma, aku sudah menunggu lama. Ayo, segera persiapkan diri. Pria itu tidak akan menunggu selamanya. Desis Dewi tanpa memberikan kesempatan pada Rahma untuk berkata-kata. Rahma merasa kebingungan dan terjebak dalam situasi yang sulit. Dia ingin memberikan penjelasan bahwa dirinya sudah memiliki keluarga kecil bersama Alif dan anak-anaknya, serta berjuang membuka usaha. Namun, Dewi tampaknya tidak bersedia mendengar. Sementara itu, Alif yang tengah bekerja keras di tempatnya merasa ada yang salah. Perasaannya tidak enak dan dia segera meninggalkan pekerjaannya untuk pulang. Sesampainya di rumah, dia mendapati Rahma tidak ada, namun mendengar informasi bahwa ibunya menyeret Rahma ke rumah Dewi untuk menikahi seorang pria. Tak ingin kebahagiaan keluarganya hancur, Alif bergegas menuju rumah Dewi. Di sana suasana rumah penuh dengan hiruk-pikuk persiapan pernikahan. Alif berusaha menemui Rahma, tapi Dewi menghalangi. Alif, tidak perlu kau ikut campur masalah di sini. Rahma akan menikahi pria kaya dan itu yang terbaik untuknya, ucap Dewi dengan dingin. Alif merasa geram, namun dia mencoba untuk tetap tenang. Ibu, maafkan kami, tapi Rahma dan saya sudah membangun hidup bersama. Kami sudah memiliki keluarga sendiri, dan saya berjanji akan memberikan kebahagiaan pada Rahma dan anak-anak kita. Dewi hanya tersenyum sinis. Uang dan kekayaanlah yang akan memberikan kebahagiaan sejati, Alif. Saya tidak akan membiarkan Rahma hidup dalam kemiskinan. Pernikahan ini akan memberikannya kehidupan yang layak. Namun Rahma yang sedari tadi meratapi nasibnya akhirnya bicara. Ibu, kebahagiaan kami bukan hanya soal uang. Kami memiliki cinta dan keluarga yang saling mendukung. Saya tidak bisa meninggalkan Alif dan anak-anak kita. Alif mendekat dan meraih tangan Rahma. Kami berdua siap bekerja keras demi masa depan keluarga kita. Uang tidak akan menjamin kebahagiaan, tetapi cinta dan kesatuan keluarga akan membawa kami melewati segalanya. Dewi, jangan ingkar pada janjimu. Aku sudah memberimu setengah dari harga. Tutur seseorang yang turut bergabung dalam pembicaraan, memakai peci bergaris kuning, memakai baju batik dan celana hitam. Dewi mengangguk yakin dia tidak bisa mengingkari ini. Sejumlah uang bernilai 2 digit sudah di tangannya, hanya tinggal menikahkan Rahma saja maka sepenuhnya uang menjadi miliknya. Rahma dan Alif terkejut, pria itu adalah bayan dari sebelah, dan di sampingnya terdapat pria yang jauh lebih muda tengah tersenyum pada Rahma. Pakaiannya rapi berwarna putih lengkap seperti pakaian pengantin pria. Rahma syok. Ibu, kamu menjualku? Lirih Rahma dengan sangat kecewa. Dia merasa tidak dimiliki oleh ibunya, seolah dia ini bukan anak kandungnya. Dewi gelagapan, menggenggam tangan Rahma sambil menariknya mendekat padanya. Bukan begitu Rahma, ibu cuma mau kamu hidup tercukupi, karena keluarga kita yang tidak bisa mencukupi keperluanmu. Aku bahagia sama Mas Alif, Bu. Gak perlu hidupku terjamin, tercukupi semua kebutuhanku. Aku hanya perlu kenyamanan dan rasa aman. Aku juga bisa memberikannya padamu, Rahma. Pria di samping Pak Bayan buka suara. Rahma mendesis. Melirik tidak suka pada pria itu. Sedangkan Alif sedari tadi susah menahan emosi, tangannya mengepal kuat, demi tidak membuat keributan. Otaknya panas dan bingung dengan kondisi saat ini. Alif merasa dadanya sesak melihat Rahma tertunduk dan menangis di hadapannya. Dia merasa seperti semua beban dunia turun di pundaknya saat ini. Namun sebelum dia bisa mengeluarkan kata-kata penolakan, Pak Bayan, ayah dari pria yang hendak menikah dengan Rahma, menepuk bahunya dengan sorot mata yang merendahkan. Alif, terima kasih atas segalanya, ucap Pak Bayan dengan nada yang seolah mengejek. Mendengar ucapan itu, Alif merasa seakan-akan pukulan terbesar telah mengenainya.
Dia merasa terhina dan marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Rahma. Namun dia tidak bisa berbuat banyak saat ini. Sementara itu, di ruangan yang berbeda, Rahma duduk di kursi dengan perias yang sudah siap untuk memoles wajahnya. Dia merasa terjepit dalam situasi yang tidak dia inginkan. Rahma mengingat janji-janji cinta yang telah dia berikan pada Alif. Tetapi di saat ini, dia merasa terikat oleh tanggung jawab pada keluarganya. Pak Bayan dengan senyumnya di bibir tampak sangat bahagia. Baginya pernikahan Rahma dengan pria yang dia pilih adalah sebuah kemenangan besar. Dia yakin bahwa dia telah memberikan yang terbaik untuk putranya. Namun, apakah benar kebahagiaan itu hanya dari sisi materi? Di sisi lain, Alif masih berjuang dengan rasa frustasinya. Dia merasa hancur melihat Rahma terpaksa menikahi pria lain hanya karena alasan finansial. Namun di saat seperti ini, Alif tahu bahwa dia harus tetap tenang dan mencari solusi terbaik. Setelah beberapa saat, Rahma dan Alif akhirnya duduk bersama untuk bicara. Dengan tatapan yang penuh kasih, Alif menggenggam tangan Rahma. Rahma, aku tahu ini sulit bagi kita, tapi aku janji kita akan melewati ini bersama-sama. Kita akan tetap kuat dan berjuang untuk kebahagiaan keluarga kita, ucap Alif dengan suara yang penuh keyakinan. Rahma, meskipun terlihat hancur dan takut, merasa lega mendengar kata-kata Alif. Dia tahu bahwa Alif adalah batu karang dalam kehidupannya yang akan selalu memberikannya dukungan. Dan kamu Alif, aku tahu kamu selalu ada untukku. Kita akan menjalani ini bersama-sama, tidak peduli apa yang terjadi, jawab Rahma sambil mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Mereka berdua memeluk erat satu sama lain, merasakan kehangatan dan kekuatan dalam pelukan mereka. Meskipun situasi sulit, mereka percaya bahwa cinta dan kesetiaan mereka akan membawa mereka melewati segala rintangan. Sementara itu, di sudut ruangan, Pak Bayan tersenyum puas. Dia yakin bahwa keputusannya untuk menjodohkan putranya dengan Rahma yang telah dia pilih adalah yang terbaik untuk putranya. Namun apakah dia benar-benar memikirkan kebahagiaan Rahma dalam pilihan ini? Selagi Rahma didandani oleh perias, Alif dengan gelisah menunggu di depan rumah Dewi. Begitu yang ditunggunya tiba, Alif menghampiri penghulu yang menenteng tas dengan rapi, terkejut dengan gerakan Alif yang tiba-tiba. Pak, saya mohon jangan langsungkan pernikahan ini, saya masih mencintai istri saya, ujar Alif dengan wajah frustasi. Penghulu mengernyit, dia melangkah masuk ke dalam ruangan dan menemui Dewi serta Pak Bayan yang sumringah melihat kedatangannya. Pengantin wanitanya yang mana? Tanya Pak Penghulu. Dewi menunjuk Rahma yang baru selesai dirias sambil membenarkan pakaian pengantin serta memakai jilbab padanya. Tampak sekali wajahnya tertekan. Anak saya, Pak. Penghulu menatap Alif, kemudian Rahma lalu pengantin pria yang sumringah menatapnya. Sebelumnya, saya hendak bertanya, apakah pernikahan ini nanti bisa dianggap sah? Dewi dan Pak Bayan saling tatap bingung. Mereka tidak mengerti maksud perkataan penghulu itu. Lalu dengan yakin Dewi mengangguk. Tidak, Pak. Rahma adalah istri sah saya. Saya nggak setuju jika Rahma menikah dengan pria lain. Kami masih berhubungan. Alif buka suara. Langsung mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan tegas. Dewi melotot, siap memprotes Alif yang mengacaukan rencana ini. Sebelum itu Pak Penghulu meminta buku nikah Alif dengan Rahma, dengan segera Alif menunjukkannya. Dengan satu kali anggukan Pak Penghulu mengerti. Maaf sebelumnya, dalam hukum Islam menegaskan bahwa wanita bersuami tidak boleh dinikahi, kecuali Alif menceraikan istrinya, sehingga Rahma menjadi seorang janda. Mengingat Alif mempertahankan Rahma, maka pernikahan ini tidak bisa dilangsungkan. Pak, gimana ini? Pria yang hendak menikahi Rahma panik. Takut tidak jadi menikah dan harus menanggung malu. Pak Bayan keluar dari rumah Dewi dengan rasa kesal yang sulit ditutupi. Keberanian Alif membuatnya merasa terancam, terutama di mata masyarakat desa yang menyaksikan insiden ini. Dia tahu sebagai kepala desa, dia harus menjaga citra dan kehormatannya. Kalian bisa senang sekarang, tapi kalian harus membayar mahal perbuatan ini, teriak Pak Bayan kepada Alif dan Rahma sebelum akhirnya meninggalkan rumah Dewi. Alif dan Rahma meskipun merasa bersyukur bahwa pernikahan mereka tetap utuh, tidak bisa sepenuhnya merayakan kemenangan ini. Mereka tahu bahwa konsekuensi dari perbuatan mereka akan datang dan Pak Bayan tidak akan tinggal diam. Sementara itu, Pak Penghulu yang memimpin akad nikah pamit untuk pergi dengan memberikan senyuman tulus kepada Alif dan Rahma. Meskipun tak sepenuhnya setuju dengan keputusan Pak Bayan, dia juga memahami bahwa sebagai pemimpin desa, Pak Bayan memiliki tanggung jawab dan reputasi yang harus dijaga. Tukang rias yang tersenyum senang setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. Dia senang bahwa pernikahan Alif dan Rahma berjalan lancar, meskipun diwarnai drama keluarga. Rasa bangga terpancar dari wajahnya.
menunjukkan kepuasan atas hasil kerjanya. Namun di dalam hatinya, tukang rias juga merasa prihatin dengan situasi ini. Dia tahu bahwa konflik di antara keluarga Alif, Rahma, dan Dewi belum berakhir. Sebuah babak baru telah dimulai dan dia berharap semuanya dapat diselesaikan dengan damai. Di sisi lain, Dewi yang ditinggalkan dalam keadaan kecewa dan marah, dia merasa dihina oleh Pak Bayan dan merencanakan cara untuk membalasnya. Dia bersikap keras kepala tanpa memikirkan bahwa semua ini dimulai dari keinginannya yang tak masuk akal. Malam itu desa dipenuhi bisikan dan gosip tentang peristiwa yang terjadi di rumah Dewi. Masyarakat desa menjadi penonton setia dari pertunjukan konflik keluarga tersebut. Beberapa mendukung keberanian Alif dan Rahma, sementara yang lain merasa bahwa ini hanya akan menimbulkan masalah lebih besar di desa kecil mereka. Keberanian Alif dan Rahma untuk mempertahankan cinta mereka dihadapkan pada konsekuensi yang rumit. Seiring berjalannya waktu, desa ini akan menyaksikan bagaimana nasib keluarga kecil ini terjalin. Tapi satu hal yang pasti, pernikahan Alif dan Rahma telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan di desa mereka. Dewi terdiam sejenak merenungkan kata-kata yang diucapkan oleh pasangan itu. Melihat keberanian dan tekad Rahma dan Alif, Dewi merasa tergugah untuk melihat kebahagiaan bukan hanya dari sisi materi. Dengan perlahan Dewi melepaskan rencananya untuk menjodohkan Rahma dengan pria kaya. Dia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu terukur dari kekayaan materi. Dewi kemudian berkata, "Baiklah, jika itu yang kalian inginkan, aku akan mencoba memahaminya. Semoga kalian bahagia." Rahma dan Alif merasa lega dan mereka kembali membangun hidup bersama dengan tekad yang lebih kuat. Mereka belajar bahwa cinta dan kesatuan keluarga adalah harta yang tak ternilai. Dewi, meskipun awalnya keras kepala, juga merenungi dan menyadari nilai-nilai yang sebenarnya penting dalam kehidupan. Keteguhan dan tekad Rahma membuat Dewi berpikir ulang. Pada akhirnya Dewi menyadari bahwa kebahagiaan dan cinta Rahma bersama Alif lebih berharga daripada kekayaan dan status sosial. Dewi akhirnya memberikan restu mereka, meskipun dengan hati yang berat. Rahma dan Alif bersyukur karena usaha keras mereka akhirnya membuahkan hasil. Mereka belajar bahwa cinta dan kesetiaan bisa mengatasi segala rintangan. Bahkan ketika dihadapi pada konflik internal dan eksternal, kehidupan mereka kembali ke jalur yang damai, dan hubungan dengan Dewi perlahan pulih setelah Dewi menyadari kebahagiaan anaknya adalah prioritas utama. Tetapi akhirnya Ibu Rahma merasakan kebahagiaan dan kehangatan dalam rumah tangga Rahma dan Alif. Mereka berhasil membuka mata Ibu Rahma untuk melihat betapa berharganya hubungan yang telah Rahma dan Alif bina bersama-sama. Saat Ibu Rahma mengerti dan menerima keputusan Rahma untuk tetap setia pada suaminya, suasana di rumah tangga Rahma dan Alif kembali harmonis. Mereka terus menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan kedamaian, memberikan contoh harmonis dan saling mendukung kepada tetangga-tetangganya di pasar. Dengan tekad dan cinta yang kuat, Rahma dan Alif berhasil menjaga kebahagiaan dan kesucian rumah tangganya, membuktikan bahwa kebaikan hati dan kesetiaan dapat mengatasi cobaan apapun. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.